Selamat bertemu rekan-rekan pecinta sejarah jejak sang pejalan. Cerita akan kita lanjutkan lagi tentang Eyang Kebo Kanigoro. Hubungan kekerabatan sebagai sebuah bukti masyurnya ayahanda Eyang Kebo Kanigoro dari Wangsa Majapahit. Tersebutlah sebuah nama sang putri Mas Roro yang ikut serta ke wilayah Pengging Sepuh, dan nama ini sekarang abadi dalam babat Pengging Sepuh yang dinamakannya dengan penamaan umbul atau mata air Sri Kendatsih. Yang mata air ini sekarang digunakan oleh Kesatuan Khusus TNI Angkatan Darat Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro. Di sebelah mata air ini sekarang digunakan untuk sarana bersih diri dan kolam renang oleh warga masyarakat sekitar, di mana posisi dari umbul Sri Kendatsih ini berdekatan dengan makam dari Eyang Padmanegoro, sesepuh leluhur dari Eyang Yasadipura yang melahirkan Raden Ngabei Ranggawarsita yang bermukim di daerah Palar, Kabupaten Klaten. Hubungan kekerabatan pertalian darah antara Majapahit dan Pengging dan wangsa dari Arya Welotikta Ranggalawe Tuban yang mengalir dalam darah Raden Mas Sahid atau kelak terkenal dengan nama Sunan Kalijaga menjadikan hubungan dengan wangsa Pengging sangatlah dekat. Inilah yang menjadikan hubungan sanad guru dan murid, di mana Eyang Kebo Kenanga menurunkan Raden Djoko Karebet atau Raden Mas Djoko Tingkir atau Sultan Pajang, cikal bakal Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan dengan kisah sang kakak atau yang bernama Eyang Kebo Kanigoro yang menekuni dunia spiritual Jawa atau sekarang dengan nama tasawuf dengan bimbingan Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar atau Siti Kajenar, mafhum dimaklumi oleh orang Jawa bahwa Sunan Kalijaga terlahir sebagai pemomong wahyu atau waliullah, dan ini pun sudah sangat disadari keberadaannya ketika sowan kepada Prabu Brawijaya yang kelima. Karena inilah kekhawatiran dari pemerintahan Demak Bintoro atau Bumi Glagahwangi sangat mungkin atau sangat wajar sekali, karena Pengging adalah daerah kekuasaan yang belum hadir dalam Pisuanan Agung selama beberapa tahun. Hal inilah yang menimbulkan dugaan dan kecurigaan, sehingga gerak-gerik wangsa Pengging selalu diamati. Dugaan semakin kuat dengan adanya pusaka pembagian warisan dari wangsa Majapahit bahwa keris Sabu Inten Nagasasra dibawa oleh Eyang Kebo Kanigoro. Sangat dimungkinkan sekali bahwa Eyang Kebo Kanigoro napak tilas dari para sepuh dari wangsa Majapahit, di mana dia laku lelono broto. Dengan tekad yang semakin bulat untuk menjalani hidup di luar pemerintahan atau laku lelono broto, Eyang Kebo Kanigoro pergi dengan cara nyawur kawula atau menyamar sebagai rakyat jelata. Dari waktu singgah di daerah Desa Pojok Samiran Selo Boyolali, ada di sebelah barat deretan perbukitan dari daerah Gunung Bibi atau Gunung Merbabu, tempat bertapanya atau berkholwatnya bekas petilasan dari Empu Ramadi. Sedangkan Empu Ramadi dari Majapahitan inilah yang menurunkan Empu Geni Jahe, Empu Barada, Empu Kanwa, Empu Kutura, dan Empu Bahula.
Daerah lereng Merbabu ini juga pernah dipakai tirakatan atau tinggal oleh Ki Ajar Rencasa era di zaman Prabu Anglingdriya. Menurut buku catatan dari Babat Prambanan dari terbitan Balai Pustaka dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan di antara para murid dari Eyang atau Syekh Siti Kajenar atau Eyang Geseng yang menjadi satu guru dengan Eyang Kebo Kanigoro, di antaranya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Irang, dan Ki Ageng Kebo Kenongo. Ki Kebo Kanigoro yang berkhulwat di daerah Desa Pojok, Desa Semiran Selo, Boyolali, yang berkhulwat di daerah tersebut diyakini oleh beberapa sejarawan bahwa beliau di samping menghindarkan dari pencarian orang-orang Demak atau beliau enggan dengan urusan perpolitikan, juga untuk menemukan ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, yang diantaranya adalah asal-usul kehidupan manusia utawi sangkan paranipun dumadi. Ingkang nomor kalih ialah pintu kehidupan. Yang ketiga adalah tempat manusia setelah wafat. Yang keempat, alam kematian manusia. Yang kelima, yang maha luhur menjadikan bumi dan angkasa.